Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya Gemini, kamunya sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Oke, baik, kali ini pembacaannya hasil dari tarikan energinya kamu sama si dia, supaya kita lihat ya gimana sih sebenarnya cerita asmaranya kalian untuk di saat ini. Namun sebelum Mari memulai bacaannya, seperti biasa, Mari kasih tahu kamu dulu ya bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Gemini saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, mari harapkan kamu mampu untuk berbijaksana ya ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini. Baik, langsung ini dia. Nah, ada energi dari Eight of Pentacles, posisinya reverse. Nah, kemudian di situ ada energi dari The Lovers ya. Kemudian di situ ada energi dari The Empress ya. Berikutnya di situ ada energi dari Ace of Cups reverse. Kemudian di situ ada berikutnya ada di sini. Oke, Seven of Cups reverse ya. Kemudiannya ada di situ, berikutnya ada di situ, dan kemudiannya ada di sini. Berikutnya hadir energi dari ini. Oke. Nah, jadi kalau melihat begini ya, nampaknya kamu ingin terlahir kembali seperti itu ya. Kamu ingin kayak kehidupannya kamu itu tuh bisa berubah gitu ya. Nah, jadi nampaknya belakangan hari ini kamu lebih banyak merasa gabutnya gitu ya. Merasa kesepian di situ ya. Merasa kok hidup itu tuh rasanya apakah hambar gitu ya. Nah, jadi kamu kayak butuh satu sensasi yang bisa kayak bikin up lagi nih. Up lagi semangat hidupnya kamu gitu ya. Biar kamu tuh nggak ngelihat hidup terasa membosankan, terasa menyakitkan, terasa hampa. Nah, begitu ya. Jadi memang asmara bisa menjadi salah satu jalannya kamu untuk dapat bersenang-senang dalam hidupnya kamu gitu ya. Seperti yang tadi kata Mari, kamu ingin terlahir kembali itu, kamu ingin berganti suasana, kamu ingin berganti keadaan dalam hidupnya kamu ya. Nah, jadi asmara adalah salah satu jalan keluar seperti itu ya. Nah, maka kalaulah misalnya kamu sekian waktu sudah mengalami hal seperti yang kata Mari barusan ya, padahal dianya sudah menjadi pasangannya kamu gitu ya. Nah, tentu saja ini akan berdampak kepada relationship-nya kalian. Nah, begitu ya, akan berdampak. Karena apa? Karena kamu bisa aja kayak, udahlah aku masa bodoh aja di hubungan sama dia. Toh aku gak happy kok, apa yang aku cari gak aku dapet gitu ya. Aku nih kayak ngerasa gak punya pasangan. Nah, kamu bisa begitu ya. Aku ngerasa nggak punya pasangan, jadi kayak ya udah. Terus ngapain memperdulikan tentang si dia, gitu loh. Ya udah kamu fokus aja kepada dirinya kamu sendiri, gitu. Kamu itu tuh hampa, hidupnya hampa gitu loh. Ya. Nah, kalau misalnya hubungan kalian ternyata baru ceritanya itu tuh seumur jagung ya, atau katakanlah barangkali beberapa di antara kalian masih dalam proses PDKT. Mari bilang dalam proses PDKT ini, kamu bisa aja ya, kamu enggak punya cinta kepada dia sebenarnya. Mungkin kamu tertarik sama dia. Tapi perasaan lebih daripada tertarik, Mari lihat kamu belum punya hingga sampai saat ini. Gitu. Lah wong kalau kalian sudah lama, bisa-bisa perasaannya kamu tadi kata Mari kan, bisa kamu punya cinta itu tuh sudah terasa hambar. Walaupun dulu kamu kayak menggebu-gebu sama dia ya, kamu kayak berbunga-bunga ke dia. Namun nampaknya fase masa itu tuh lewat gitu loh, udah lewat. Nah, di situ ya. Dan karena dia sudah lewat bunga-bunganya itu, sensasinya itu, kamu di sini bisa nyari jalan lain ya untuk bikin kamu merasa bahwa ya kamu masih happy dalam hidupnya kamu. Di situ loh. Ya, jadi siap-siap memang seseorang ini tuh sangat bisa. Akhirnya kamu buat dia patah hati. Beberapa mungkin begitu juga ada triknya ya. Ketika kamu mencari
kegembiraan dalam hidupnya kamu, kesenangan dalam hidupnya kamu, keseruan dalam hidupnya kamu, diam-diam kamu bisa aja kayak berharap ya, bahwa yang dialami oleh si pasangannya kamu ketika menyaksikan dirimu, itu tuh justru hal yang sebaliknya, gitu loh. Jadi katakan gini, aku akan happy-happy supaya dia lihat, aku bisa kok happy tanpa dia, gitu. Ya, aku lihat ini ya, aku akan punya hidup baru yang menyenangkan, gitu. Nah, diam-diam dalam hatinya kamu, itu hal bisa bikin dia sedih, gitu loh. Jadi beberapa di antara kalian memang menganggap ya bahwa kalau positif yang terjadi dalam hidupnya kamu itu tuh sama dengan kenegatifan bagi hidupnya si dia. Gitu. Ya. Jadi ya memang kan salah satu yang bikin kamunya itu tuh berkurang rasa, hilang rasa kepada pasanganmu walaupun kalian sudah bersuami istri saat ini, gitu ya, sudah berpacaran cukup lama saat ini. Ya memang boleh-boleh ada rasa sakit hatinya kamu ke si dia ya. Dan kamu kayak butuh proses untuk healing ya. Karena kamu tahu healing itu tuh penting untuk kamu lakukan. Tetapi sembari healingnya kamu itu tuh menjadi kayak kabar buruk bagi dia. Gitu loh. Nah di sana, jadi kayak macam tidak rela ya, jika hanya kemudian kamunya aja ini yang merasa kecewa, merasa sakit hati, gitu ya, dalam hubungan ini, sementara si dianya enak-enakan aja, gitu ya, dia hip-hip hura di sana, gitu loh. Kalau bahagia, bahagia bareng-bareng. Kalau salah satunya merasa sedih, oh keduanya harus sama-sama bareng-bareng ngerasa sedih. Terutama apabila posisi yang gak enak itu tuh diduduki oleh kamu, ya. Kalau misalnya kamu sedih itu tuh yang maunya kamu dia juga ikut dong berempati, merasakan rasa sedihnya kamu. Kalau kamu merasa kesepian, mestinya dia berempati juga gitu ya. Bisa tahu bahwa gak enak tuh rasanya kesepian. Nah, begitu. Maunya kamu jangan ada satu pihak yang seneng-seneng, kemudian pihak lain, terutama jika itu kamu malah gigit jari. Nah, begitu ya. Tapi tentu saja kalau kamu diam-diam mengharapkan dia mengalami hal negatif ketika kamu merasakan hal yang positif, di situ tuh kamu nggak akan kayak monster gitu ya. Monster yang punya dendam kesumat gitu. Enggak. Itu tuh kayak efek sampingnya aja gitu loh. Tidak yang benar-benar diusahain sampai gimana-gimana banget gitu ya. Poin utamanya adalah gue harus bahagia, itu kan prinsipnya kamu. Gitu. Tapi efek samping dari kamu bahagia adalah dianya sedih, dianya nggak enak hati dan sebagainya. Nah, begitu. Dan yang iya-iyanya, mari lihat kayak kamu lagi memang punya power ya, punya kemampuan gitu loh. Kamu kayak punya energi. Memang untuk bikin kamu merasa gembira, merasa bahagia gitu. Ya di sana. Dan ya kalau ternyata hubungan ini tuh masih seumur jagung nih, masih PDKT ataupun seumur jagung pacarannya. Boleh-boleh ya tadi kata Mari kan, memang kamu kayaknya tidak sedang mencari pasangan untuk mengikat komitmen. Gitu loh. Kamu di sini bisa-bisa ya hanya sebatas mau hura-hura saja gitu ya. Sebatas mau having fun saja. Gitu loh. Karena beberapa di antara kalian kayaknya sedang tidak percaya ya bahwa jatuh cinta itu tuh aman untuk terjadi pada dirimu. Gitu loh. Jadi kamu, udahlah gak usah pakai cinta-cintaan lah. Pokoknya happy-happy, senang-senang. Sudah, seperti itu. Ya. Memang beberapa di antara kalian bisa akan tahu ya, sudah tahu nih. Walaupun happy-happy, senang-senang, harus tetap berhati-hati. Gitu ya. Karena ada kemungkinan happy-happy, senang-senang ini tuh mengkonsumsi justru memberikan efek negatif untuk jangka panjang.
gitu ya. Nah, karena kamu tahu kira-kiranya apa yang bakal terjadi, nah ini kamu boleh-boleh sedang akan bukan sedang ya, tapi kayak mencoba untuk berhati-hati gitu ya. Ya having fun saja. Begitu modelnya ya. Dan kadang-kadang kamu bisa aja tersenyum nakal gitu ya. Bahwa dia juga akan bisa patah hati gara-gara kamunya ini gitu lah. Ya, nakal-nakal bocil-bocilnya kamu gitu loh. Kalau mari lihat di sana. Tapi ya kalau secara pribadi dalam dirinya kamu sendiri tentu saja ya. Kamu sedang kayak sudah mulai nih ya, sudah mulai mencicipi perasaan-perasaan baru gitu loh. Yang tadi sepi sudah mulai tidak sepi ya. Yang tadi kecewa sudah mulai bisa berkurang rasa kecewanya gitu ya. Mari bilang kayak kamu tuh berhasil nih untuk ngerjain dirinya kamu sendiri gitu ya di sana. Dan ya itu, kamu memang gak mau kesepian, tapi juga gak mau ini terikat pada komitmen ya. Jadi maunya kamu hubungannya tuh kayak kasual saja gitu loh. Gak usah dulu pakai acara serius gitu ya. Gak usah dulu terlalu ribet, terlalu ruwet gitu ya kalau ini masih PDKT. Nah sama aja kalau kamu mau keluar dari relationship ini karena hubungan kalian sudah lama dan tidak lagi mensupport rasa bahagianya kamu gitu ya. Malah kamu ya bisa nih menarik hal-hal membahagiakan baru ya di situ. Jadi mari bilang untuk di bulan ini, bulan berapa ini ya? Bulan apa sih ini? Agustus ya. Kalau untuk di bulan Agustus ini bisa-bisa ya kebetulan juga bulannya kalian kan. Jadi kayak kok bulannya kalian ini Taurus, Gemini, bukannya udah lewat bulannya kalian ya. Sorry. Nah jadi pokoknya bulan Agustus ini tuh sepertinya bulan yang cukup ini ya mensupport kalian ya. Cukup mensupport kalian untuk ketemu sama hal-hal manis baru gitu. Nah sementara energinya dia di sana, mari lihat ya nampaknya orang ini beneran tidak peduli sama kamu ya. Beneran kayak gak sayang sama kamu, beneran kayak gak cinta sama kamu ya, beneran bisa di situ tuh tidak setia sama kamu gitu loh. Nah jadi posisinya sudah lamakah atau masih barukah relationshipnya kalian ini ya. Mari bilang sih energi seseorang ini tuh kayaknya kosong dalam hal yang positif ya untuk kamu ya. Jadi kalau kamu mau berhubungan casual sama dia, ya udah bener gitu loh. Setidaknya untuk di saat-saat sekarang ini tuh kamu nggak boleh harap apa-apa dari si dia, gitu. Nggak boleh berharap apa-apa, ya. Kalau dia cukup bermartabat, maka dia tidak akan memanfaatkan kamu. Tapi indikasi bahwa kamu bisa menjadi korban dari kepuasan egoisnya dia, itu tuh sangat besar ya potensinya. Jadi hati-hati ya. Kalau kalian yang sudah lama berhubungan, mungkin kamu sudah tahu ya bahwa seseorang ini tuh datang dalam hidupnya kamu mau memanfaatkan atau tidak gitu ya kalau kalian sudah lama. Nah, jika memang kamu menganggap bahwa kamu menilai bahwa dia memanfaatkan kamu, rasa-rasanya mari ya saran yang baik untuk kamu adalah lepaskan diri dari dia. Gitu ya. Sudah benar bahwa kamu menginginkan punya hidup yang baru, sudah benar. Itu. Karena untuk memanfaatkan kamu lebih jauh lagi ada ini. Di situ ya.
Nah, kalau kamu yang masih baru-baru dengan dia, hati-hati, hati-hati, gitu loh. Keinginannya kamu itu tuh untuk bersenang-senang dengan dia, nanti kamu jadinya sakit kepala nih sama si dia, gitu loh. Situ ya, hati-hati. Nah, kalau kalian sudah lama dan kamu bilang, oh dia nggak pernah manfaatin aku, oke, dia bisa tidak memanfaatkan kamu, tapi dia juga boleh ini ya, tidak akan mau mensupport hidupnya kamu, gitu loh. Nampaknya mari orang ini sudah lepas tangan ini ya, berfungsi dengan baik, mogoklah dia ini ya, mogok dia, lepas tangan dia ya, berfungsi dengan baik sebagai pacarnya kamu, istrinya kamu, ataupun suaminya kamu, gitu ya. Walaupun hal-hal tanggung jawab itu masih bisa dia lakukan, tapi boleh-boleh dia memang sengaja menolak untuk tidak, gitu. Di sana ya. Jadi mengalami kemunduran ya, energi suamimu ini atau energi istrinya kamu ini kalau kalian sudah berumah tangga. Gitu. Kalau kalian pacaran, mari lihat ini tuh mentok-mentoknya cuma pacaran-pacaran aja ini. Gitu ya. Nampak-nampaknya seseorang ini tuh tidak berencana ini membawa kamu naik ke pelaminan. Gitu loh. Dan mari rasa tidak sulit ya untuk melihat apa sih motif orang ini ke kamu. Nggak sulit ini. Gitu loh. Asalkan kamu mau jujur untuk melihat siapa dia ya. Nah, jadi kalau kamu datang dengan berbagai macam ekspektasi dengan si seseorang ini, ekspektasinya kamu itu tuh bisa akan bikin kamu kecewa sendiri. Gitu loh. Kalau kamu punya 7 ekspektasi, sebiji pun tidak akan bisa terjadi dari relationship kalian ini. Gitu loh. Ya. Nah, jadi kayak gak ada yang bisa kamu ambil apa-apa ini dari si dia. Gak ada ini. Nah, bahkan bagi kamu yang hubungannya masih baru-baru tadi ya, walaupun kamu bilang kamu maunya itu tuh hubungan casual dengan dia, gitu ya. Tetapi nampaknya itu tuh juga kayak agak sulit ini ya. Agak sulit ini tuh untuk kamu lakoni nih. Gitu loh. Ketemu lepas aja gitu loh kalau sama orang ini. Ya, ketemu lepas. Jadi maksudnya mari ketemu lepas itu tuh, misalnya kalian hahaha hari ini, kamu ya udah cukup puas dengan apa yang terjadi hari ini, gitu ya. Nggak usah lagi tunggu hahaha untuk kali berikutnya, karena terlalu beresiko bagi kamu itu loh, ya. Karena mari lihat kalau mau untuk berkelanjutan sama kamu, nggak ada ini energi dari si dia, nggak ada, gitu. Pas semut-mutnya dia aja lah ini mainnya. Kalau kamu mood, pengen ngobrol sama dia, belum tentu itu akan dia bales ya chattingannya kamu. Gitu. Belum tentu akan dia mau angkat teleponnya kamu, belum tentu. Gitu. Karena jujur aja, untuk beberapa seseorang ini tuh kayak gak respect ini sama kamu. Gak respect. Itu loh. Kamu tidak sebegitu pentingnya untuk dipikirin, dirasain, gitu ya. Enggak. Maksudnya dirasain rasa rindu misalnya ya, rasa ingin bertemu gitu. Tidak sepenting itu dirimu bagi dia. Nah, di situ ya. Jadi tidak akan selalu ada, tetap ada, mengusahakan ada, kayaknya begitulah modelnya dia ya. Gitu. Nggak dianggap kamu siapa-siapa gitu loh di sana. Makanya hati-hati kalau mau main-main, walaupun kamu bilang mainnya itu tuh casual ya.
Maksudnya kamu main casual itu, ya udahlah nggak usah dibilang kita ini tuh pacaran kah atau apa gitu ya. Pokoknya ada nih ngobrol-ngobrolnya, ada nih chatting-chattingnya. Mari bilang sih bahkan untuk hal sesimpel itu bisa susah juga ini kamu dapat dari si dia gitu ya. Jadi kalau untuk rumah tangga, mari bilang sih ini sudah runtuh ya. Energi semangat rumah tangga dari pasangannya kamu ini. Di sana loh. Udah runtuh ini. Dan untuk perbaikan, mari bilang sih bukannya tidak mungkin bisa terjadi perbaikan ya. Tetapi rasa-rasanya tidak mungkin kalau terjadi dalam jangka waktu dekat. Tidak mungkin. Gitu loh. Malah lebih besar lagi di situ tuh peluangnya keterpisahan ya. Apalagi seseorang ini tuh kan dia tidak hanya dengan kamu ini saat sekarang. Nampaknya Mari sudah berhenti nih untuk bersetia dengan kamu ya. Ya. Minimal di saat ini tuh kalaupun boleh dihitung ada kamu ya sebagai pasangannya dia ya. Berarti ada dua. Minimal di situ ada dua ini sekarang pasangannya. Satu kamu dan satu ada orang lain. Gitu kalau mau lihat ya. Oke, baik. Nah, jadi dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Gemini, Virgo ada di sana, berikut energi Capricorn, Libra, Leo hadir, Aries masuk ya. Kemudian energi dari Scorpio, Pisces, Cancer, Taurus menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan ke kamu. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa ya di video reading Mari yang berikutnya.